Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koreana Viva. Di video kali ini saya akan menjelaskan satu, fungsi frontliner, yang kedua menjelaskan prosedur penanganan tamu, dan yang ketiga menjelaskan bagaimana menangani tamu yang komplain. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan fungsi frontliner. Fungsi frontliner merupakan sebuah kategori pekerjaan dalam suatu perusahaan, biasanya perbankan dan jasa-jasa lainnya. Secara umum, tugas frontliner ini biasanya melayani customer secara langsung. Tugas frontliner juga memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada tamu, dan seorang frontliner juga harus berpenampilan menarik dan sopan karena untuk mencerminkan perusahaan tempat dia bekerja. Dan ini adalah contoh bagaimana cara resepsionis memberikan greeting dan menanyakan keperluan kepada tamu yang baik. Selamat pagi, dengan Koreana Viva yang bisa dibantu. Mohon maaf sebelumnya, dengan ibu siapa, dari mana, dan ada keperluan apa. Kedua, di sini saya akan menjelaskan prosedur penanganan tamu. Yang pertama itu, cara penerimaan tamu itu berbeda-beda di setiap kantornya. Dan dalam melaksanakan penerimaan tamu, maka sikap kita sebagai sekretaris akan memerankan peran penting, karena cara sekretaris menerima tamu secara langsung dapat mempengaruhi nama baik organisasi di mana sekretaris itu bekerja dan maupun nama pimpinannya. Dan yang selanjutnya, ada beberapa hal yang diharapkan oleh tamu jika berkunjung ke suatu kantor. Yang pertama itu, beliau bisa bertemu langsung orang yang dimaksud. Yang kedua, tidak menunggu terlalu lama. Dan yang ketiga, bertemu dengan orang yang bisa menyelesaikan masalah atau mengerti masalahnya. Dan yang keempat itu, tidak dipimpong ke sana kemari. Dan yang kelima, mendapat sambutan yang hangat dan ramah serta profesional. Ada juga hal-hal yang harus diperhatikan sebagai sekretaris dalam menerima tamu. Yang pertama itu, berpenampilan rapi dan bersih, berperilaku sopan, ekspresi wajah yang hangat namun meyakinkan, menjadi pendengar yang baik, berlaku sopan dan hormat kepada tamu, nada suara yang enak dan jelas, dan bisa menangani komplain tamu dengan profesional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara penerimaan tamu. Yang pertama itu, tamu akan datang menemui resepsionis, dan resepsionis meminta tamu untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, tamu akan diberikan kartu visitor atau kartu tamu yang harus dipakai selama mereka masih berkunjung di dalam kantor. Dan selanjutnya itu, resepsionis akan menghubungi sekretaris, dan sekretaris menanyakan keperluan tamu, lalu sekretaris konfirmasi ke pimpinan. Ada dua hal di sini jika sekretaris sudah mengkonfirmasi ke pimpinan. Yang pertama, jika pimpinan bersedia menemui tamu, yang harus dilakukan sekretaris yaitu adalah mengantarkan tamu kepada pimpinan. Yang kedua, sekretaris memperkenalkan tamu dengan pimpinan. Dan yang terakhir, sekretaris pamit untuk mengundurkan diri. Dan yang kedua, pimpinan menolak tapi bersedia untuk di waktu yang lain. Yaitu yang pertama, sekretaris memberi alasan yang logis pada tamu, dan yang kedua, buat agenda untuk pertemuan atau perjanjian dengan tamu. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani tamu yang komplain. Yang pertama itu, kita terima dulu keluhan tamu dengan baik. Dan yang kedua, akuilah jika kita memang melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, segera meminta maaf langsung atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh masalah tersebut. Keempat, setelah kita menerima keluhan dari tamu, kita bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebenarnya dihadapi. Dan yang kelima, setelah itu lakukan analisis dengan cepat, jangan membuat tamu menunggu terlalu lama. Setelah menganalisis masalah tersebut, berikan solusi apa yang tepat untuk masalah tersebut. Dan yang keenam, jika dalam masalah ini terjadi kesalahpahaman, kita tetap katakan kepada tamu dengan kata-kata yang sopan, supaya kita tetap menghargai perasaan mereka. Terakhir, jika masalah ini disebabkan oleh kita, maka kita harus meminta maafnya terlebih dahulu. Kita terima keluhannya dengan baik, kita analisis atau kita memahami masalahnya tersebut. Jika semuanya sudah dilaksanakan, maka kita bisa memberikan solusi apa yang tepat untuk masalah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.